Marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Enggak pernah marah, enggak pernah marah. Ya, orang Kristen itu enggak pernah marah. Yang marah-marah justru Islam yang marah-marah itu. Yakin? Pernah baca Matius 21:12? 1:12 coba apa isinya? Matius 21 nomor 12 pernah baca? Baca tapi nggak hafal. Nah, Yesus marah-marah loh, diobrak-abriknya dagangan orang. Ayo. Betul. Ya, Ayo. ada. Harus begitu, Bang Farouk, namanya. Harus begitu. Nabi harus begitu. Ada kekuatan pernah marah-marah. Tuhannya aja pemarah. Udah, sebatas memberitahu. Ya, kita langsung ke poinnya saja. Gimana, Dinda? Sebatas memberitahu, jangan jualan di situ karena itu tempat suci untuk beribadah. Tapi kan tidak sampai kejam membunuh, membantai kan begitu. Ada. Lukas 19 nomor 27. Siapa di antara seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawa dia di hadapanku lalu bunuh. Tapi tidak pernah terjadi kecuali Muhammad yang membantai, membunuh, suruh minta bayar. Ada juga dalam kitab Matius 14 di mana dikisahkan tentang pembunuhan Tuhan. Makanya saya bilang, mungkin setelah mendengar penjelasan dari Bang Farouk, nyesel Anda jadi Kristen. Saya menemukan kebenaran. Ajaran Yesus itu nyata dalam sejarah. Muhammad tidak bisa dibuktikan dalam sejarah. Coba buktikan sejarahnya. Buktikan yang nyata itu apa? Tunggu dulu Dinda ya. Tadi Anda katakan ajaran Yesus itu sesuai dengan fakta sejarah. Yang saya tanyakan, fakta sejarah mana yang Anda maksud? Oh ya, banyak sekali kejadian di Golgota. Dengarkan. Kejadian di Golgota, Yesus disalib itu banyak yang menyaksikan, ribuan orang Romawi, orang Yerusalem, penduduk situ juga bersama orang-orang yang mau dieksekusi, banyak yang menyaksikan dan tercatat dalam sejarah dunia, Bang Farouk begitu. Iya, tertulis di mana? Kisah di mana dikatakan banyak yang menyaksikan penyalibannya Yesus. Tertulis di mana, Dinda? Nah, kamu baca sejarah, masuk di museum. Sejarah lagi sejarah. Ya memang begitu. Iya, di harus kitab begitu. Apa tertulisnya biar kita baca, Dinda. Baca Alkitab, baca sejarah dunia. Ya udah, kita di Bible dulu ya. Di kitab apa yang menceritakan tentang penyaliban Yesus disaksikan oleh banyak orang? Di kitab apa? Di Bible itu di kitab apa? Di kitab Matius kah? Kitab Markus kah? Kitab Yohanes kah? Di kitab mana? Kitab Lukas kah? Karangan Horikus di dalam sejarah dunia, baca itu, cari di museum. Kita ke kitabmu dulu lah, Dinda, baru ke buku sejarah. Masa referensi buat buku sejarah daripada Biblemu? Kita ke Biblemu dulu ini. Coba kau sebutkan satu judul kitab di dalam Biblemu yang menceritakan ya penyaliban Yesus disaksikan oleh banyak orang. Kasih dulu lah referensi satu kitab dalam Biblemu. Ya, cari dalam kitab Kejadian, dalam cerita Yohanes ya. Penyaliban kok di kitab Kejadian? Ini Reno benar-benar Kristen atau enggak? Jangan nanti kita enggak enak gitu loh. Kita nanti fitnah orang Kristen. Anda ngaku Kristen rupanya bukan Kristen. Kristen benar-benar Kristen. Di Yohanes. Oke, Yohanes berapa yang menceritakan penyaliban Yesus? Yohanes berapa? Dan memang Tuhan, Yohanes itu, Yesus itu memang Tuhan. Loh kok memang Tuhan lagi? Tadi Anda bawa narasi tentang penyaliban, bahwasanya penyaliban Yesus sesuai dengan kitabmu dan juga fakta sejarah. Kita berangkat di kitabmu dulu.
Gitu loh, dari kitab-kitab yang ada di dalam Bible, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang lainnya, di kitab mana yang tertuliskan penyaliban Yesus disaksikan oleh banyak orang? Di kitab apa? Anda katakan di Yohanes, yaudah, Yohanes berapa? Semua ada, di Yohanes ada, di Lukas ada, di Matius ada. Di ya udah, satu kitabnya saja terakhir itu kita buka datanya loh Dinda. Satu kitabnya saja sebutkan. Nanti kita buka di sini datanya, ini loh, gitu loh. Biar diskusi kita tidak hanya modal ludah belaka. Di mana? Di kitab mana? Ya, nanti tak cari. Kok baru dicari, Dinda? Tadi Anda katakan sesuai dengan fakta sejarah. Dengar, sekarang saya bernarasi ya. Tidak ada fakta sejarah dengan informasi yang bersanad sampai kepada zaman di mana Yesus itu diutus menceritakan penyaliban itu benar adanya. Adapun catatan atau tulisan-tulisan buku sejarah yang menceritakan tentang penyaliban itu, sanadnya itu tidak jelas. Sanad itu rantai informasi. Ya kan gitu. Karena apa? Si penulis buku sejarah tidak hidup sezaman dengan Yesus. Dia hanya mengutip cerita dari si fulan, si fulan dan si fulan. Di mana si fulan dan si fulan ini tidak ada korelasinya dengan zamannya Yesus. Tapi kalau Anda mau menyaksikan sendiri sejarah, fakta sejarah, dan barang-barang peninggalan dan tempat-tempat peninggalan dari Nabi Muhammad SAW, Anda pergi ke Turki, Konstantinopel, Turki. Di Museum Topkapau, di situ banyak benda-benda sejarah peninggalan Rasul. Di situ ada piagam Najran, di situ ada pedangnya Nabi, di situ ada ininya Nabi. Terus Anda pergi ke Madinah dan juga ke Mekah. Di situ masih ada tempat-tempat bersejarah yang termuat di dalam Al-Quran. Contoh Bukit Tur yang menjadi tempat persembunyian Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, masjid yang dibangun Nabi, ya, Masjid Kuba masih ada sampai sekarang, Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang menjadi tempat basisnya awal berangkatnya Nabi menjadi Nabi. Banyak data-datanya, banyak benda-benda peninggalannya. Sementara Yesus yang Anda klaim mati disalibkan di Bukit Golgota, nggak ditemukan mana salibnya. Nggak ada salibnya gitu loh. Itu hal yang luar biasa. Harusnya salib itu ditinggalkan gitu loh. Salib itu masih ada sampai sekarang menjadi bukti bahwasanya Yesus pernah disalib di sana. Masa Firaun lebih hebat daripada Yesus? Firaun aja mayatnya itu masih ada sampai sekarang. Masih ada itu dimuntahkan oleh Laut Merah mayatnya Firaun. Masa jangankan salibnya ya, pakunya sebiji aja pun gak ada peninggalan dari penyalibannya Yesus. Jangankan fakta sejarah, Bible Anda sendiri saja jika dikaji dengan ilmu dan juga pemahaman beserta dengan disiplin yang lainnya, tidak didapati satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengklaim dirinya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi narasi-narasi yang tertulis dalam kitab Matius dan juga Markus, dia mengatakan Anak manusia akan diserahkan kepada penguasa. Akan diserahkan. Dia tidak mengatakan, aku anak manusia akan diserahkan kepada penguasa. Tapi dia katakan, anak manusia akan diserahkan. Diksi yang tertulis di situ, akan diserahkan. Maka dia mau menyatakan bahwasanya ada sosok manusia akan diserahkan kepada penguasa. Itu bukan aku, kata Yesus. Yesus kalau bilang tidak secara langsung. Yesus itu cerdas. Bilangnya tidak langsung bilang itu kotoran, itu enggak, tapi itu pakai perlambang. Itulah cerdas. Beda dengan yang buta huruf, nggak bisa apa-apa itu. Itu mati dimakan rayap.
Di sini Muhammad mati dimakan rayap, nggak bisa apa-apa, nggak ada mukjizat. Coba sebutkan mukjizat Muhammad itu apa? Mukjizatnya apa? Oh, Anda mau mukjizat Nabi Muhammad SAW? Ya. Oke, saya ceritakan. Yang pertama. Belah bulan pasti itu. Ya, yang pertama. Mukjizat ini tertuang di dalam surah Ali Imran ketika menceritakan tentang perang Badar, di mana pasukan Nabi Muhammad SAW beserta dirinya berjumlah 313 orang menghadapi pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Di mana 1000 orang itu, setiap diri dari 1000 orang kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi kami di perang Badar. Terjadi mukjizat pada saat itu, tertulis dalam surah Ali Imran itu, di mana Allah menurunkan 5.000 malaikat untuk menolong Nabi, sehingga jangankan membunuh dia, satu goresan pedang pun tidak didapati dalam diri Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Sementara Yesus yang hanya didatangi beberapa tentara Romawi ditangkap babak belur, meninggal dalam kondisi telanjang. Surat Imran berapa? Operasi yang sangat jauh gitu. Surat Imran berapa itu? Bagaikan langit dan bumi itu dia. Surat Imran berapa? Dengar dulu lah Reno. Aku sabar dulu lah, kau yang salah. Makanya kalau kalian bertanya mukjizat Nabi kami, selesai kalian sama aku, selesai. Sabar dulu. Kuatkan hatimu, pegang jantungmu biar jangan pindah ke belakang, pegang jantung. Itu mukjizat yang tertuang di dalam Al-Quran, di mana 1000 orang yang ingin membunuh dia, tapi satu pedang pun, bahkan satu anak panah pun tidak ada yang tembus ke tubuh dia. Sementara sosok Yesus yang keakui Tuhan, cuman beberapa tentara Romawi yang mendatangi dia, ketangkap dia. Ngomongnya lagi, maaf nih Reno ya, seakan-akan Yesus ini gak ngerti perang. Udah ditangkep dia, malah sibuk dia memperbaiki kuping orang yang putus. Kan gak nyambung. Udah tahu udah ditangkep akan dibunuh, malah sibuk memperbaiki kuping orang yang putus. Yang kedua, kisah ini tertulis juga di dalam Al-Quran. Ya, kalau Bang Faruk gak salah, di dalam surah Ali Imran pun, dalam Al-Baqarah pun ada. Ya, kisah ketika Nabi kami diusir dari tanah Mekah ke Madinah. Dipaksa dia hijrah hingga dia berkata, sesungguhnya tak Mekah, tanah ini adalah tanah yang kukasihi. Jika tidak pendudukmu mengusirku, maka aku tidak akan pergi dari sini. Itu tertulis dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, sebelum Nabi kami hijrah dari Mekah ke Madinah, ada hal yang luar biasa di situ, di mana mukjizat ini dalam bentuk peneguhan hati. Orang-orang kafir Quraisy, penguasa dan pemimpin kafir Quraisy pada saat itu, memberikan sayembara. Siapa yang bisa membawa kepala Nabi Muhammad SAW akan diberikan 100 ekor unta merah. Siapa yang mau mengkhianati Muhammad, katanya, yang akan diberikan 100 ekor unta merah. Di mana satu ekor unta merah itu harganya 1,5 miliar. 1,5 miliar itu sekarang. Kalau 100 berarti berkisar 150 miliar. Ratusan miliar harganya. Akan tetapi mukjizat terjadi. Satu pun dari pengikut Nabi Muhammad SAW tidak ada yang berkhianat kepada Nabi dengan membocorkan hijrahnya Nabi beserta Abu Bakar ke Madinah. Gak ada yang membocorkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain pada saat itu. Mukjizat itu dalam bentuk peneguhan hati terhadap umatnya. Berbanding terbalik sama Yesus, Dinda. Ya, dia dikhianati hanya dengan 30 keping uang perak. Dijual dia kepada orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi dengan semangkok bakso. Coba. 30 keping perak itu semangkok bakso zaman sekarang. Berkhianat dia hanya karena semangkok bakso. Cobalah dulu, kan gak masuk akal. Nabi kami manusia yang jadi utusan, manusia yang lain menjadi pengikut dia, gak ada yang mau mengkhianati dia meskipun dijanjikan ratusan miliar. Nah ini Tuhanmu, katanya Tuhan, dikhianati sama manusia hanya mendapatkan semangkok bakso. Itu gak masuk akal.
Mukjizat apa? Yang ketiga, nih lebih kontras lagi mukjizatnya. Yesus ketika diutus di Nazaret dan juga Galilea, tanah itu pada saat itu dijajah sama tentara Romawi. Ketika tanah itu dijajah, tentara Romawi pun nggak tahu. Ternyata bukan manusia saja dijajahnya, Tuhan juga dijajah di situ. Tuhan pun kena jajah di situ. Bukan hanya manusia yang ada dijajah di situ, dan Tuhan juga kena jajah. Dan sampai dengan Yesus diangkat ke langit, dia nggak mampu untuk memerdekakan tanahnya dari penjajahan tentang pemerintahan Romawi pada saat itu. Dan yang membebaskan tanah tempat kelahiran Tuhanmu dari penjajahan Yunani itu adalah umat Nabi Muhammad SAW melalui kepemimpinan dari Khalifah Rasyidin. Bebas tanahnya dimerdekakan. Siapa? Umat Nabi Muhammad SAW yang memerdekakan. Sementara yang katanya Tuhan ini nggak mampu dia memerdekakan tanahnya. Disitulah dibebaskannya tanah Galilea atau Syam pada saat itu dimerdekakan oleh umat Muslim. Nah, yang keempat, masih mau aku dengar lagi di Dinda? Masih mau? Yang keempat, ketika Yesus hidup di atas bumi ini, ya, dia cuma punya pengikut itu 12 orang. Lisannya itu nggak kuat lisannya. Sementara Nabi kami Nabi Muhammad SAW ketika dia hidup pada saat itu, dia penguasa Persia dan juga Romawi. Dan itu semua mukjizat dari Allah kepada Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi kami Lisbeth, sabar dulu Dinda Lisbeth ya, sabar dulu. Dikunyah-kunyah dulu dedaknya Dinda Lisbeth, sabar dulu. Abangnya lagi bernarasi nih Lisbeth. Aduh, di-mute dulu di Lisbeth ini teman-teman. Noise dia, ya. Yang ini yang terakhir lah aku anggapnya. Aduh. Apa mak? Moderator. Ketika Nabi Muhammad SAW. Oke. Ini yang terakhir lah saya kasih ke kamu, ya. Nabi kami Nabi Muhammad SAW dijaga kemuliaannya, di mana tidak ada satu tangan pun pernah menganiaya dia, ditepuk mukanya, ya kan, digampar, itu nggak ada. Dijaga dia dari kemuliaan. Yang kedua, bahkan dia dijaga dari kemuliaan di mana tidak ada pernah ada ludah meludahinya, nggak ada. Jika dibandingkan sama Tuhanmu, idi. Gak mampu aku menceritakannya. Satu-satunya Tuhan yang diludahi, dipukuli, menangis, meninggal, itu Tuhan kalian. Tuhan kalian, bahkan meninggalnya, ya, meninggalnya itu bukan karena dia disalib, tapi minum racun bunga karang. Meninggal, lalu dia berkata, sudah selesai. Nabi Muhammad SAW saja seorang nabi meninggalnya nggak dibunuh. Nah, Allah, gimana Tuhanmu kok bisa berguna dibunuh sama manusia? Silakan Reno, mau ditanggapi silakan Dinda Reno, silakan. Dinda Reno, kan teberak kan? Teberak tuh, teberak. Dinda Reno, terlalu keras ya narasinya Bang Faruk ya. Nyesel kan? Dan nyesel kok kan masuk Kristen kan? Nyesel kan? Baru tahu kan kenyataan ini kan? Tapi hal yang paling penting, ya, kesatrianya Nabi kami, kuatnya Nabi kami di penghujung hidupnya. Ketika Allah memberikan dia pilihan melalui malaikat, diberi dia pilihan untuk hidup selamanya atau kembali kepada Tuhannya. Dia memilih untuk kembali pada Tuhannya. Saat dia menghadapi sakaratul maut, yang dia ingat itu umatnya. Wahai Jibril, beginikah pedihnya sakaratul maut Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, bahkan itu dimudahkan atasmu. Bagaimana dengan umatku ya Jibril?
umatmu akan merasakan pedihnya sakaratul maut, bahkan lebih pedih daripadamu. Semudah-mudahnya sakaratul sakaratul mautnya umatmu itu seperti kambing dikuliti, menangis Nabi kami, bukan karena sakitnya, tapi mengingat akan umatnya. Wahai Jibril, jika begini pedihnya sakaratul maut yang akan dialami oleh umatku, sampaikan kepada Allah, Jibril, timpahkan semua pedihnya sakaratul maut umatku kepada aku, Jibril. Aku tak mau umatku menanggung pedihnya sakaratul maut ini, Jibril. Menangis Rasulullah, menangis semua orang yang pada saat itu. Dia nggak ingat bagaimana sakaratul mautnya Fatimah anaknya. Dia tidak mau mengingat bagaimana sakaratul maut Hasan dan Husain. Bahkan dia sendiri sudah dapat informasi bahwasanya Hasan akan mati diracun, Husain akan mati di Karbala, ditebas lehernya. Tapi dia tidak mengingat sakaratul maut dari dari cucu-cucunya. Dia ingat umatnya. Umatku, ummati. Bahkan sebelum dia meregang nyawanya, sebelum dia meninggal dunia, dia minta jaminan keselamatan dulu terhadap umatnya. Bagaimana dengan umatku, Jibril, setelah peninggalanku? Apakah umatku mendapat jaminan dari jannahnya Allah, Jibril? Sehingga datang wahyu dari Allah memberikan jaminan keselamatan, jaminan jannah kepada pengikutnya, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jelaslah, benarlah tertulis dalam surah Ali Imran ayat 110. Ya, kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Kuatnya nabiku itu luar biasa, Rino. Berbanding terbalik sama sosok yang ketuhankan, yang tergantung terkutuk di kayu salib. Sesaat dia sebelum meninggal dunia, dia menangis seperti anak kecil. Eli Eli lama sabakhtani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku, kata dia. Dia menangis selayaknya anak kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia nangis seperti anak kecil yang ditinggalkan oleh ibunya. Dia menangis seperti anak kecil yang dia tinggalkan oleh ibunya ketika dia ingin menyusu. Sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Sedikit pun lisannya tidak ada mengatakan, Karistin, Karistin, Karistin. Umatku, hambaku, hambaku, hambaku. Tidak ada dia menyebut umatnya. Dia hanya menangisi dirinya. Sakaratul maut dirinya saja, penderitaan atas dirinya saja, rasa sakit yang dirasakan oleh tubuhnya saja, dia tidak bisa menanggungnya. Dia tidak mampu menanggungnya. Bahkan jika kau baca dalam kitab Matius 26 dari nomor 30 sampai 39, di situ dikisahkan begitu takutnya Yesus akan kematian. Begitu risaunya dia akan kematian, hingga dia berdoa dalam nomor 39, ya Bapakku, jikalau memang cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Lalu datang malaikat memberikan Yesus kekuatan. Itu pun dalam kondisi dia ketakutan. Dia ketakutan. Tuhanmu mengalami rasa takut. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi saja dia tidak pantas, karena dia memiliki rasa takut. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, seumur hidupnya dia sudah melewati hampir 30 kali perang. Dan dia panglima perang terbaik. Dia gak pernah memiliki rasa takut dalam dirinya. Bahkan di awal keislaman, di awal kenabian, dia sendiri yang berdakwah. Dia sendiri yang pergi dari dari Mekah ke kota Taif, ke negeri-negeri lain, menyiarkan tentang Islam. Gak takut dia dibunuh. Meskipun ketika itu dia diberikan pilihan oleh malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung di tengah-tengah kota Taif, antara Taif dan juga Mekah, untuk melemparkan salah satu gunung kepada orang Taif yang ketika itu melempar dia. Nabi kami menangis, tidak. Air mata Nabi kami tidak pernah menetes ketika mengingat tentang dirinya. Air mata Nabi kami tidak pernah menetes ketika mengingat tentang keluarganya. Bahkan air mata Nabi kami tidak pernah menetes ketika di hari Lebaran. Waktu itu Fatimah dan juga Ali beserta Hasan dan Husain memakan gandum yang basi. Gak menetes air mata Nabi kami akan penderitaan itu. Air mata Nabi kami tidak pernah menetes ketika dia menahan lapar, dia menahan perutnya dengan batu supaya dia mampu menahan lapar. Tapi air mata dia akan selalu menetes ketika dia mengingat umatnya. Dia tidak pernah menangisi dirinya. Dia tidak pernah menangisi ujian atau penderitaan yang dirasakan.
Dia tidak pernah menangisi akan raparnya. Dia tidak pernah menangisi akan penderitaan anaknya dan juga cucu-cucunya. Tidak. Tapi ketika menyangkut tentang umatnya, air matanya akan menetes. Bahkan Nabi kami dikisahkan pernah sujud selama 7 hari 7 malam. Ketika dia mendapatkan kabar begitu pedihnya neraka itu, begitu mengerikannya neraka. Sehingga Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, adakah umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Ada ya Rasulullah. Menangis Nabi kami. Selama berhari-hari dia tidak makan. Setelah dia sholat dia sujud, dia kembali ke rumahnya lalu sujud. Setelah dia sholat dia kembali ke rumahnya lalu sujud. Hingga siapapun pada saat itu sahabat tidak ada yang bisa memanggil dia keluar dari rumahnya. Termasuk kekasihnya Abu Bakar As-Siddiq pun dihiraukan panggilannya. Hanya satu nama yang bisa menggugah hati Nabi Muhammad SAW. Itulah putri kecintaannya, putri tersayangnya, yaitu Fatimah. Hingga saat itu para sahabat memanggil Fatimah. Fatimah, Fatimah, lihat ayahmu, lihat Rasulullah. Ada apa dengan ayahku? Sudah berhari-hari dia tidak keluar dari biliknya. Dia dalam keadaan lesu. Dia selalu menangis. Kita tidak tahu apa yang ditangisi. Sudah datang Abu Bakar menemuinya, tapi tidak dibukakan pintu untuk Abu Bakar. Apalagi aku Umar. Abu Bakar saja tidak dibukakan, apalagi aku Umar. Lalu Fatimah menggedor pintu dari ayahnya. Ya Rasulullah, apakah kau menginginkan kebinasaan atas dirimu? Hingga akhirnya Fatimah dibukakan pintu oleh Rasulullah. Ditanya sama Fatimah, ada apa ya ayahku? Apa kata Rasulullah? Aku mendapatkan kabar dari Jibril bahwasanya ada umatku yang akan kekal di dalam neraka. Dan aku tidak menerima itu. Dalam sujudku aku minta kepada Tuhanku agar umatku jangan ada yang kekal di dalam neraka. Hingga turunlah wahyu disampaikan kepada Jibril. Melalui Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya setiap umatnya akan masuk surga. Hingga lisannya mengatakan sendiri. Lalu dia tersenyum bangkit dari sujudnya mengatakan, setiap umatku pasti masuk surga kecuali bagi mereka yang tidak menginginkannya. Lisannya sendiri mengatakan setiap umatku pasti masuk surga. Itu tertulis dalam riwayat hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim 6541. Kecuali mereka tidak menginginkannya. Tidak pasti perkataan setegas ini di dalam Bible, di mana Yesus mengatakan setiap manusia akan masuk surga, setiap Bani Israel akan masuk surga, setiap Kristen akan masuk surga. Enggak ada. Setiap yang menyembah aku akan masuk surga. Setiap yang menuhankan aku akan masuk surga. Enggak ada. Bahkan ada ayat yang kontradiksi dengan apa yang kita bahas ini tentang surga, jaminan surga dari Yesus sendiri. Dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Di mana dikatakan di situ orang-orang yang akan diusir Yesus, dikatakan Yesus si pembuat kejahatan adalah orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia, bahkan mengusir setan dengan nama dia. Kata Yesus, nyala kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Sebuah kejahatan yang luar biasa di pandangan Yesus adalah ketika kau panggil dia Tuhan, ketika kau bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia, mengusir setan dengan nama dia. Dan itu sebagian dari tanda-tanda nabi palsu. Siapa yang melakukan itu setelah terangkatnya Yesus ke langit? Paulus lah dalam KPR 9 nomor 3 sampai selanjutnya. Dia mengaku-ngaku melihat Yesus dalam bentuk cahaya. Dia yang bermukjizat dengan nama Yesus. Dia yang mengaku-ngaku kerasulannya dengan membawa nama Yesus. Sementara Yesus sudah mengingatkan dalam Matius 24 nomor 3 sampai 5. Si penyesat itu akan membawa namaku, menyebut-nyebut namaku. Bahkan dalam 23 dan 24-nya, dalam Matius 24 Yesus mengatakan, jika ada yang mengatakan kepadamu, aku melihat Yesus, atau kau melihat Kristus di sini, atau melihat Kristus di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Seharusnya jika kalian berpegang kepada perkataan Yesus, dan ketika Paulus mengklaim dirinya bertemu dengan Yesus di Tarsus, ketika yang tertulis ketemu sama Paulus yang tertulis dalam KPR 9, kalian harusnya gak usah percaya. Jangan percaya, karena apa? Ciri-ciri si penyesat yang disampaikan oleh Yesus mengarah kepada Paulus. Dan si penyesat dari Paulus ini kalian imani, kalian benarkan. Dan kalian mengikuti perkataan Paulus hingga kalian adalah golongan orang-orang yang dikatakan Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, si penyesat dan antikristus. Kalian tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Silakan Dinda Reno ditanggapi. Dinda Reno. Yang nggak pandai buka mute tuh Bang Faru, namanya orang tua loh. Udah kebuka tadi loh, udah mute-nya udah kebuka tadi. Itu buktinya dari tadi dia pingsan, dia nggak pandai buka mute. Silakan. Ngoceh-ngoceh. Saya kepinginnya bukti dalam sejarah. Coba
Katanya ke Sidratul Muntaha itu dalilnya apa? Kok saya cari di Quran nggak ada itu. Katanya ke perintah sholat 50 kali. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Nuh, ketemu Nabi. Akhirnya nggak kuat umat kamu. Datanya ketemu Nabi Akhirnya Ibrahim, ketemu Nabi Nuh. Dapat karangan dari mana kamu? Lah itu kan nggak ada dasar hukumnya, nggak ada dasar hukumnya di Quran mana, dalilnya mana itu? Sebutkan dalilnya mana? Kok kamu tanya dalil sementara informasi yang kau berikan adalah informasi yang ambigu loh Dinda. Ya, informasi yang mana mau kita kaji? Informasi yang mana mau kita kaji? Kasih satu-satu dulu lah. Informasi yang mana mau kita kaji tentang Nabi Muhammad SAW? Informasi yang mana coba? Saya baca dari pertama kali terima ayat, katanya kan di Gua Hira. Ya. Itu juga sangat bingung, katanya dipegang oleh 4 orang atau malaikat atau siapa itu, bingung, nggak ada tindak lanjutnya gimana itu. Itu mungkin bukan malaikat tapi iblis itu yang di gua itu. Kalau malaikat itu datanya dari atas Bang Farouk, bukan di gua. Kalau di gua itu Lucifer itu iblis itu. Muhammad sudah terkandung bersekutu dengan jin. Lihat Quran surat Al-Jin 25. Lihat Quran surat Jin 25. Kita bahas gua dulu, jangan kemana-mana dulu lah. Nanti dulu surat Al-Jinnya. Tadi kamu katakan yang berdiam di dalam gua itu adalah setan, iblis. Kamu tahu informasinya dari mana, Dinda? Dari saya baca, nggak ada datanya. Di mana datanya? Buku apa yang kau baca yang memberikan informasi yang berdiam dalam gua itu adalah iblis atau setan? Di mana bukunya? Buku apa yang Anda baca? Ya biasanya kan informasi dari Ustadz. Ustadz bilang begitu. Pantas. Memang Anda minim sekali literasi pada data Anda. Anda sangat minim informasi gitu loh. Anda tidak punya data, tapi ngomongnya paling banyak Anda. Dengan data, jika Anda katakan yang berdiam di dalam gua itu adalah iblis dan syaitan, Anda dapat informasinya dari mana? Berikan datanya, nanti kita kaji gitu loh. Jangan ini Dinda Reno, dengar dulu abangnya sedikit lagi. Jangan kebencian di dalam hatimu menghadirkan fitnahan terhadap orang. Yesus itu nggak pernah ngajarkan kayak gitu, Dinda. Benar, jika tidak katakan tidak, lebihnya datang dari si jahat. Si jahat itu dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 itu adalah iblis. Jika kau menghadirkan sesuatu yang tidak benar, berarti saat ini aku berinteraksi sama iblis. Itu perkataannya Yesus, dalilnya ada. Yohanes 8 nomor 44 sampai dengan Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Berdiam di dalam gua itu adalah iblis. Di mana referensi datanya? Saya melihat eksesnya Bang Farouk. Iya, eksesnya itu bersumber dari mana, Dinda? Kasih datanya lah. Aku dari tadi pakai dataku kan. Aku pakai datanya. Dengar dulu Reno. Aku dari tadi ngomong sama kamu pakai data nggak? Kan pakai data kan. Anda sudah tua loh, jangan Anda hinakan diri Anda lah dengan narasi Anda, narasinya anak TK. Nanti kita kaji. Oh Farouk, aku baca di Bibelmu nggak apa-apa, kasih datanya. Di Quran pun nggak apa-apa, kasih datanya. Di mana dalam gua itu katanya yang di dalam gua itu adalah iblis dan juga setan, kasih datanya. Nanti kita kaji pelan-pelan. Jangan mengutamakan kebencian lah kita. Aku tidak ada kebencian. Saya ingin mencari kebenaran. Bang Farouk, saya ingin mencari kebenaran. Diterangkan tidak ada kebencian, betul. Tidak ada kebencian. Saya ingin mencari kebenaran. Bagaimana Anda katakan Anda tidak memiliki kebencian, sementara narasi yang Anda sampaikan itu tanpa data gitu loh. Jangan kita berbicara berdasarkan keinginan kita dan juga iman kita. Kita berbicara berdasarkan fakta juga data.
Sekarang saya tanya sekali lagi. Itu mohon dijelaskan. Mohon Ya udah, dijelaskan. Anda nanti biar saya jelaskan. Tapi kemukakan dulu datanya. Anda dapat informasi dari mana ini? Yang berdiam di dalam gua itu adalah iblis atau syaitan. Dari mana Anda dapat informasinya? Dari Pak Ustadz Somad itu. Apa? Pak Ustadz Somad. Nah, Anda fitnah lagi kan? Fitnah lagi Anda. Anda bukan ngikutin ajaran Yesus, tapi ajarannya Paulus dalam Roma 3 nomor 7. Itu ajarannya Paulus. Karena dalam Roma 3 nomor 7 kata Paulus membenarkan pendustaan, kebohongan. Jika dengan kebohonganku kemuliaan Tuhan semakin besar, kenapa aku masih disalahkan sebagai orang jahat, kata Paulus. Boleh berdusta hanya untuk membenarkan imannya, itu ajarannya Paulus. Sementara Yesus mengatakan jika benar katakan benar, jika tidak katakan tidak. Selebih dari itu datangnya dari si penyesat, dari si jahat, yaitu iblis. Jika Anda tidak bisa mengemukakan data, berarti Anda pengikut Paulus yang pendusta. Gitu loh. Ini buktinya, gitu loh, bahwasanya Anda itu belum mampu untuk naik ke meja diskusi. Gini Dinda Reno ya, jangan ketika kita berdiskusi dan berbicara tentang iman kita, menghadirkan kebencian ya di tengah-tengah kita hingga terjadi perpecahan di negara Republik Indonesia ini. Jangan. Kami para sudah. Terima kasih. Saya mau makan dulu. Terima kasih. Ya, turun. Loh, saya mau turun. Terima kasih. Oke, dilanjut. Malah makan ini ingatnya. Memang babi jadi bilang kan. Ih, kok gitu? Kok jadi ingat makan dia? Minta data makan yang diingatnya. Walah. Jangan gitu kita diskusi ya. Jangan hadirkan kebencian di tengah-tengah kita. Ya, kita berdiskusi itu bukan berangkat dari kebencian, tapi bertukar informasi. Di mana informasi yang kita sampaikan dari hasil pembelajaran kita, bukan sehari, seminggu, sebulan, atau setahun, tapi bertahun-tahun lamanya. Kami apologit Islam muncul di tengah-tengah kalian di sini, bukan kami belajar secara otodidak, tidak. Bukan karena seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun kami belajar, tidak. Kami sudah belajar Bang, bertahun-tahun kami belajar. Meskipun pembelajaran kami tidak melalui universitas atau sekolah. Halo. Yang formal gitu loh. Oke. Selamat siang Om. Islam Kristen. Iya, ini aku Brian Nenggolan. Ya, Islam Kristen. Aku Kristen. Salam toleransi sebelumnya. Kenapa? Mau berdiskusi? Enggak. Hah? Saya cuma mau nanya aja sedikit tentang. Ya, saya bertanya turun ya kalau nggak on cam. Silakan. Saya mau nanya aja. Saya ingin bertanya. Ya, jadi gini. Tadi Om bilang di Islam itu kalau sudah meninggal itu dijanjikan bakal masuk surga, betul? Ya, orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Apakah Om sudah beriman bisa berasumsi seperti itu? Ya pastinya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ya pernah ditanya apa itu Islam? Hendaknya kau bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusan Allah. Dan lisanku sudah mengungkapkan itu. Terus coba bisa jelasin ke saya nggak kayak apa yang Om tahu tentang dalamnya agama Islam itu apa aja gitu? Ya apa yang tertulis dalam Al-Quran? Bagaimana Anda menguji saya sementara Anda sendiri tidak tahu apa yang tertulis dalam Al-Quran? Karena saya kan nggak belajar tentang Al-Quran. Nah, berarti Anda harus belajar dulu. Oh, berarti saya harus belajar dulu ya? Itu loh, saya kaji, saya bacakan ke kamu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kan nggak mungkin. Oke, gini. Kalau di Islam masuk surga, kalau di Islam bisa, kalau di Islam sudah diturunkan moderator di Kalau Anda tanyakan sedalam apa pengetahuanmu tentang Islam, sedalam apa yang tertulis dalam Al-Quran.
Gitu loh. Karena apa? Ya karena kami umat muslim itu tidak bisa jauh dari Quran. Sehari saja kami gak baca Quran, uring apa? Bahasa Medannya uring-uringan gitu loh. Kau memiliki pengetahuan tentang Quran, kaji gitu loh. Buktikan, uji aku gitu loh. Bagaimana aku mendefinisikan dan juga menarasikan bahkan mempresentasikan ke kamu, sementara kamu sendiri nggak ngerti Quran. Gitu. Nggak boleh begitu Dinda ya. Ya naik lagi yang lainnya. Enak Klendo di Komol Bang Faruk ini dihadapi dengan santun. James, selamat bergabung James. Uring-uringan bahasa Sunda ya. Maaf lah Bang ya nggak tahu. Jangan uring-uringan kau katanya. James, selamat bergabung James. James, ngomonglah kau James, nggak kau tawarin madu pun kau ngomong. Takut aku ditawarin madu soalnya. Madu itu nggak ada salah apa-apa ya kan. Islam Kristen James. Ateis. Aduh bilang lah tadi, aku gak jual madu kepada ateis. Iya aku juga gak mau beli madu. Ya, turun, ateis turun ya. Ini kan pasien berikutnya. Sebelum kau gak mau beli maduku, aku pun gak mau jual maduku kepada orang di luar Islam. Naik kan yang lainnya, cepet. Iya, ateis ngapain naik? Sebelum kau bisa buktikan bahwasanya langit dan bumi ini ada tanpa ada penciptanya, maka tak pantas kau menjadi ateis. Mana Syekh? Selamat gabung Mana Syekh? Mana Syekh? Halo. Ya halo. Halo. Islam Kristen. Salam. Islam Kristen mana sih? Kristen sikut Yesus. Ya, mau diskusi kita Dinda? Mau baguslah kau Faruk. Saya sampaikan dulu aturannya ya, biar tertib diskusi kita ya. Yang pertama, kalau Dinda mau bertanya ke Bang Faruk dan kita saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Tunjukkan wajahnya, tapi kalau belum mampu untuk on cam atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema ini, mustahil Bible itu bisa menjawab. Yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun. Tapi yang paling utama dengar dulu aturannya yang Bang Baru sampaikan dalam sebuah lagu. Dengar nih, Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Pilih mana Dinda? Azan itu SD, ya. Itu SD, azan tempat aku azan. SD itu SD. Loh itu SD. Alah, gak ada. Udah dengar aku suara azannya. Itu SD. Oke, ku tinggal dulu ya, Dinda Manesia. Ya, lebih penting buatku, ya lebih penting buatku melaksanakan kewajibanku sebagai seorang hamba daripada aku memuaskan hawa nafsumu. Aku sholat dulu. Kalau kamu sabar nunggu, silakan tunggu sampai jam 1 nanti. Aku 30 menit ibadah dulu. Tapi kalau tidak sabar menunggu, silakan turun Dinda ya. Kok gitu kau Faruk sama bapak tua opung kau? Kok gitu Faruk sama opung? Gimana sih di Islam Kristen? Kristen. Oh mana sih ini? Temanya ini tadi. Nah, ini temanya mustahil Bibel menjawab. Tanda tanya. Kok bisa mustahil? Tiada yang mustahil bagi Tuhan sama kami bagi Tuhan Yesus. Lukas 1 ayat 37, tiada yang mustahil bagi Tuhan kami Yesus. Tuhan yang mana? Markus 9 ayat 23, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Macam mana nyade? Tuhan Bibel tak bisa yang mana? Oh ya. Iya aku lagi di jalan aku noise. Tuhan yang mana? Pak minum Tuhan dulu. Yesus lah yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya. Percuma Yesus datang ke dunia kalau dia tidak tahu segala-galanya. Oke, tapi Yesus ini punya kuasa ya.
Astagfirullah. Yesus punya Kuasa, kuasa segala ya. kuasa, semua sama dia ada. Maha kuasa Segala lagi kuasa. Coba Iya, baca Maha Yohanes Kuasa. 5:30. Coba baca Yohanes. Bacalah kau. Ngapain harus kau suruh aku baca kau biar berubah. Oke, kubacakan ya. Oke. Yohanes 5:30 kata Yesus, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku," kata Yesus. Lah, di mana kuasanya? Oh, tak dia dapat Yo. berbuat apa-apa. Iya, memang diri dia tak berkuasa, tapi ada Tadi Maha katanya punya kuasa. Tadi katanya Yesus punya kuasa. Cumananya. Tadi Bapak bilang Yesus Kenapa? punya kuasa. Bapak Itulah bilang kata Yesus di buku pengertian. Tuhan. Ya coba, Nih, kau bilang kok kan, pengertian apa, saya baca, Pak. Saya baca di dalam kitab suci Anda, Yohanes 5:30 katanya, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku." Lah, katanya Tuhan, kok nggak dapat berbuat apa-apa atas dirinya? Ayo. Artinya kalau Ayo. kalau setannya yang melakukan mengatakan sama Loh, dia. ini jadi Yesus dia yang ngomong. Yang ngomong ini Yesus, bukan setan. Iya tahu, tapi artinya setan tidak bisa menyuruh dia berbuat apa-apa. Tapi kalau dia suka dia membuatnya. Bukan contohnya kau suruh aku berbuat apa, tak mau aku karena kau Aku nggak mau kuasa. nyuruh, aku nggak mau Tak ada nyuruh, Bapak. kuasamu untuk menyuruh saya, kan seperti itu. Harus Oh, tahu aku punya dibukakan. kuasa. Aku punya kuasa. Aku Tak punya ada kuasa. kuasamu. Contohnya kau Oh, suruh aku tujuin ya. Oke. Mau saya Aku kan seperti tujuin. itu. Ya, nih. Ini aku tujuin kuasaku. Inilah kuasaku dari Allah. Nanti Bapak tunjukkan kuasa Tuhan Bapak yang namanya Yesus itu ya. Inilah kuasaku dari Allah. Inilah kuasaku dari Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye. Ayo, itu kuasaku ya. Itu kuasaku dari Allah. Sekarang Bapak tunjukkan kuasa Bapak dari Yesus. Ayo, tunjukkan kuasa Bapak dari Yesus. Bapak naik ke atas ini tanpa bantuan moderator, tanpa bantuan saya, tanpa bantuan host. Ayo. Supirku Kristen. Dia kena kick. Halo. Neklot, Malaikat selamat bidadari siang, 72 Neklot. bidadari. Ini bukan bagian ustaz, ini Neklot. bagian orang sekolah. Neklot. Aduh, James, kenapa bidadari James? Iya, Yang kau nggak kan apa-apa calon aku jadi bidadari bidadari, 72. Digilir ya? Iya, nggak Digilir apa-apa. berarti. Iya, nggak apa-apa. Piala digilir. bergilir ya. Daripada Tuhanmu punya Iya, kelamin gak ada manfaatnya. Ayo, daripada apa suamimu coba? melihat Apa coba kan? manfaat kelamin Melihat Tuhanmu? katanya. Apa coba manfaat kelamin Tuhanmu? Kelamin Tuhanmu manfaatnya apa? Coba. Enggak apa-apa. Kalau aku jadi daripada 72 Tuhan yang bidadari. setara Tuhanmu punya 30 kelamin manfaatnya laki- apa? Jawab dulu. Laki-laki Kelamin tukang Tuhanmu seks itu, gimana? Tuhanmu berkelamin kan? 30 Tuhanmu berkelamin, 30 setara nggak mau 30 laki. diskusi, ya udah turun. Emang kenapa dengan bidadari? Kalau saya jadi bidadari emang kenapa? Daripada aku punya Tuhan berkelamin ya kan, lebih baik aku jadi bidadari. Aku bayangkanlah punya Tuhan berkelamin ya kan, pas berdoa lah aku ya kan, ya Tuhanku, bayangkanlah kelamin Tuhan gitu. Ih, besar enggak ya? Ya Tuhanku. Pada tau gak? Supir taksiku Kristen tau gak? Biar sadar dia. Biar tobat dia menuhankan manusia. Sini supirku Kristen. Biar tobat dia ini. Supirnya Kristen tau gak? Biar tobat dia menuhankan manusia nih. Kristen dia nih, Kristen. Ini punya Tuhan manusia ini. Ini. Ya kan, sengaja ku kuatkan suaraku biar dia denger. Ini Kristen dia nih, Kristen. Memarga si tinja dia nih. Aduh, pula kagak lagi berdoa. Kubayangkan ya kan, weh. Kubayangkanlah Tuhanku berkelamin, terus berdoaku, ya Tuhanku, bayangkan besarnya. Ya Tuhanku, ini nikmatnya.
Kayak mana itu punya Tuhan berkelamin ya kan? Terus berdoa lagi aku kan sambil aku bayangkan, ya Tuhanku betapa nikmatlah berhubungan denganmu. Oh my God. Itulah, kalian panas dengan bidadari, tapi Tuhan kalian yang berkelamin itu kalian gak panas. Cobalah. Hah? Iya ini konten ini biar tobat dia menuatkan manusia. Ya kan? Tuhannya manusia punya kelamin. Dan di surga otennya awas diturunkan di tengah jalan. Oh, diturunkan aku di tengah jalan, mana mau aku bayar? Cari taksi lain. Simple hidup itu, ya kan? Diturunkan aku di tengah jalan malah berterima kasih. Jadi lebih murah ongkosku lagi nanti, ya kan? Berarti dia kan? Bun, hati-hati ya. Udahlah kalian kalau ayo kita diskusi baik-baik. Ya kan, jangan kepanasan. Supirku aja nggak panas, nyantai dia. Malah dibikinnya tangannya kayak gini, coba. Ayah dibawa orang jaksa. Iya. Nah, tuh besok katanya mau jalan lagi sama mula besok. Jangkar, selamat siang. Hari ini dia lagi di Jodoh. Jangkar. Oh, lagi sama bapak. Jangkar, selamat siang. Budi bekal nanti sama kita. Andrin, selamat siang. Ya, selamat siang. Kristen Islam. Ya, Kristen lah. Oke, itu tema kita Kak. Mustahil Bibel menjawab. Ya, memang mustahil kalau pemikiran Anda seperti ini tuh. Emang aku ada ngomong apa? Kok pemikiran Enggak, aku belum ada karena- ngomong apa-apa loh samamu. Kita boleh gantian ngomong kan? Boleh. Kakak Karena mau aku- diskusi ini ya? Aku tadi baru masuk sih, tapi udah dengar lah kayak yang kakak bilang itu, masa Tuhannya berkelamin katanya, kan ya kan? Mau bilang itu aja ya. Emang Allahmu nggak berkelamin ya? Setahuku ya manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Paham nggak sih dengan konsep itu? Di mana tertulis di dalam Al-Quran kami? Di mana tertulis di dalam Al-Quran kami diciptakan sesuai gambar Allah. Di mana? Di mana? Oh, Ayo tunjukkan iya. data. Di mana pantasan tertulis lah di kau dalam nggak Al-Quran bergambar kami diciptakan sesuai gambar Allah. Beda sama kau. Ya, di Biblemu di Perjanjian Lama dikatakan kalian diciptakan sesuai gambar Elohim. Makanya kalau ada manusia yang matanya juling, Tuhan kau pun matanya juling. Kalau tidak beda ada kon. manusia yang tangannya satu, Tapi- Tuhan kau tangannya satu. Kalau ada manusia yang giginya boneng, Memang. Tuhan kau pun giginya boneng. Jadi kalau ada manusia matanya juling, giginya boneng, Tuhan kau pun matanya juling, giginya boneng. Ini Tuhan kau ini. Oh, jadi maksudmu si Adam itu, si Adam dan si Hawa nggak sempurna Tadi kau ngomong diciptakan kan, gitu, tadi kau nggak sempurna bilang. dia mereka diciptakan. Kan, gak sesuai kan? Tadi kau bilang kalau manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Saya minta data. Di mana tertulis dalam Al-Quran? Di mana tertulis Di dalam Al-Quran? kepalamu datanya, Allah di menciptakan kepalamu, manusia glomor. gambar dengan ya ngamuk aja kalian. Kenapa sih kalian sikit-sikit ngamuk aja? Kalian kalau panas dengan narasiku, bakar Bible kalian itu, kitab suci kalian itu bakar, sobek. Nah, kalian ambil dari toko-toko buku, kalian ambil dari tempat jual buku, bakar. Aku baca Bibelmu, ini pakai. Kalau lah Tuhanmu itu menciptakan manusia gambar dengan serupa dengan dia, benar kan yang aku bilang? Kalau ada manusia boneng, Tuhan kau pun boneng, Kayak mana ceritanya Tuhan boneng? Tuhan boneng kan lucu. Berdoalah gue kan ke Bapa kami Tuhanku yang boneng, dikuduskanlah namamu, kan lucu kan? Coba Tuhanku yang boneng, berkatilah aku, kan lucu. Tuhanku yang boneng, berikanlah aku rezeki, kan lucu kan? Sakit Glenn. Tuhanku yang boneng, berikanlah aku kesehatan. Tuhanku yang boneng, aku sedang dalam perjalanan, selamatkanlah aku sampai tujuanku Tuhan. Tuhanku yang boneng, sikat gigi lah kau, biar gak bojigong. Mana itu? Tuhanku yang boneng, ratakanlah gigi kau. Tuhanku yang boneng, pakai kawat gigi, biar gak boneng kau Tuhan. Kan lucu kan? Ngadu-ngadu Glenn. Udah, Biblemu itu bakar. Aku baca Biblemu ya.
Tuhanku yang boneng. Udah. Oten. Sikit-sikit panas. Separuh otak. Ya, kamu membawa hadis yang mengatakan Nabi Muhammad mengatakan perempuan otak separuh. Otakku separuh, tapi aku tahu Tuhanku siapa. Tuhanku Allah. Daripada kau gak punya otak, bisa-bisanya yang keluar dari lubang kenikmatan Tuhan kau bilang. Coba, mana ceritanya ada sebuah lubang. Lubang ini nikmat kali. Lubang ini mengeluarkan air kencing. Lubang ini mengeluarkan darah tiap bulan. Lubang ini mengeluarkan sperma kalau kau bercinta. Udah. Rupanya keluar dari lubang anak manusia. Tuhan kau bilang. Gimana itu? Hah? Kau bilang kau tak separuh tapi kau gak punya otak. Coba. Lubang itu nikmat loh. Aku kalau lagi menikmati lubang kenikmatan itu, mata aku bisa pindah. Coba. Bisa-bisanya keluar dari lubang kenikmatan Tuhan kau bilang. Apa lagi? Ngamuk Len kan? Ngamuk. Len dibalas ngamuk. Ayo apa lagi? Nek lagi, nek. Apa lagi typing Len? Pak Faru lagi duhur dia, aku nggak duhur. Ayo. Coba lagi, lucunya nih. Ini lebih menarik. Kita kan Nabi Muhammad makamnya itu kan di Madinah, Masjid Nabawi. Pergilah kita kan, ziarah lah kan ke Masjid Nabawi. Terus kita berdoa. Namanya Taman Rudop. Ntar dulu aku bernarasi, diam dulu ya. Nah, terus kita berdoa kepada Allah, ya kan? Kepada Allah kita berdoa. Tapi kita berdoa di makamnya Rasulullah. Kita tuh datang makamnya Rasulullah itu di dalam masjid tuh, Masjid Nabawi. Ya kan? Masuk kita ke masjid, kita sholat 2 rakaat, ya kan? Kalau orten beda weh. Kalau orten ziarah, kalau dia masih lajang. Nah, supirku kebetulan lajang ya. Dari berumah tangga aja lah ya. Kalau dia berumah tangga punya istri. Apa katanya? Dek, ya rindu kali aku sama Tuhanku lah dek. Terus bukalah dulu rokmu dek, biar ziarahku. Bayangkan lah itu ziarah dia kan. Dibukanya lah rok bininya, celana bininya. Dibukanya kolornya. Oh lubang inilah tempat kelahiran Tuhanku. Oh inilah Tuhan. Di sinilah kau lahir Tuhan. Berikanlah aku rizkimu Tuhan. Ya kan? Bininya meraung-raung. Gimana gak meraung-raung bininya? Orang dipegang-pegang sama lakinya ya kan? Meraung-raung bininya karena kenikmatan. Lakinya itu sedang berusaha untuk berdoa di tempat kelahiran Tuhannya. Oh Tuhanku. Oh kata bininya, Tuhan ampunilah dosaku Tuhan. Kata bininya. Coba bayangin lah Ten. Lebih mantap kami kan ziarah ke kuburan Rasulullah di Masjid Nabawi. Masuk kau baik-baik. Kau ziarah di tempat kelahiran Tuhan kau. Punya bini kau kok elus-elus. Bini kau kenikmatan. Udah. Apa lagi Ten? Ngamuk lah Glenn. Ngamuk situ. Dengan supirku Oten. Biarin aja. Wangsu Saka. Selamat siang. Wangsu Saka. Inoi sekali loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya Islam. Ada yang mau Bunda. disampaikan? Ya cuma memperkenalkan diri aja Bunda. Terima kasih, saya mendoakan selalu untuk umat Islam sehat walafiat. Cuman itu aja Bunda. Kamu sekali sakit sasarin supirnya nggak apa-apa disasarin, iya kan? Aku cari taksi lain, ya kan? Biar sadar juga, biar sadar bahwa anak orang itu anak orang. Yesus.
Hilang jaringan. Iya, hilang jaringan. Karena aku mau itu. Iya, hilang dia. Iya, hilang jaringan. Nah, sampai sini baru ada jaringannya. Iya, jaringanku hilang. Ica, selamat siang Ica. Karena mau ini kan ke pelabuhan, hilang jaringannya. Ica, selamat siang. Selamat siang. Ica, Kristen Islam. Kristen dong. Oke, itu temanya mustahil. Bibel menjawab. Menjawab apa yang mustahil? Maaf lah ya, aku nggak mau diskusi sama Banci. Amit-amit sumpah. Suara kau enggak. Moderator jangan naikkan. Aku nggak mau diskusi sama itu. BA Banci. Amit-amit gua. Laki-laki suaranya. Perempuan suaranya kelaki-lakian. Kemayu. Najis gua. Aku nggak suka kemayu kayak gitu. Lah kau aja perempuan suara awak kayak gini. Nggak tahu kalau apa yang Tuhan. Si janda suka poligami, ya nggak apa-apa lah aku di poligami. Kenapa dengan poligami? Aku jadi istri ketiga nggak apa-apa. Daripada aku nanti punya suami kelaminnya gak bermanfaat ke Tuhan kau. Ya kan? Lebih baik aku jadi istri ketiga daripada nanti aku punya suami kelaminnya gak bermanfaat ke Tuhan kau. Coba, apa manfaat kelamin Tuhan kau? A. Punya istri. B. 501. C. Onani. Apa? Jawab.